Halo semuanya, ada satu nama yang lagi-lagi bikin heboh dunia kan, memancing badai di internet dan seolah ngebuka jaringan kekuasaan yang gelap, Epstein. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas. Kenapa sih file Epstein yang baru dirilis ini jadi penting banget dan apa aja yang perlu kita semua tahu? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa baru sekarang? Kasus ini kan udah ada dari puluhan tahun yang lalu. Terus, apa yang bikin nama Epstein dan file-file ini tiba-tiba booming lagi jadi headline di mana-mana? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, biar kita semua paham kenapa dokumen-dokumen ini penting banget, kita perlu flashback sedikit nih. Kita lihat lagi sejarah singkat dari kasus yang, jujur aja, super rumit ini. Coba deh, lihat. Kasus ini tuh udah berjalan hampir 2 dekade loh. Mulai dari laporan pertama di awal tahun 2000-an, terus bikin publik marah besar karena ada kesepakatan hukum yang aneh di tahun 2008. Puncaknya ya waktu Epstein ditangkap lagi di 2019 yang, ya kita tahu semua, berakhir dramatis dengan kematiannya di penjara. Setiap tahap ini tuh kayak ngebuka satu lapisan baru dari skandal yang gede banget. Nah, ini dia poin yang paling penting. Ini bukan cuma soal kejahatan satu orang. Sama sekali bukan. Investigasi nunjukin kalau ini tuh sebuah operasi kriminal yang terorganisir banget, yang melibatkan banyak orang. Titik baliknya itu waktu Ghislaine Maxwell divonis. Dia ini perekrut utamanya. Waktu dia dihukum 20 tahun penjara di tahun 2022, itu jadi bukti hukum yang sah, yang negasin kalau ini tuh bukan cuma kerjaan satu orang, tapi bener-bener operasi kriminal yang rapi. Ini yang akhirnya membawa kita ke heboh-heboh yang terjadi baru-baru ini, dibukanya file Epstein. Pertanyaannya, kenapa jutaan halaman dokumen ini baru dikeluarin sekarang? Setelah bertahun-tahun loh, apa sih yang jadi pemicunya? Jawabannya ternyata ada di proses hukumnya. Jadi file-file ini dibuka bukan karena iseng, tapi karena memang diwajibkan oleh sebuah aturan di Amerika Serikat yang namanya Epstein Transparency Requirement. Intinya gini, pengadilan bilang kalau hak publik untuk tahu kebenarannya itu lebih penting daripada ngejaga kerahasiaan dokumen-dokumen ini. Dan soal skalanya, ini luar biasa banget. Bayangin, kita ngomongin lebih dari 2 juta halaman dokumen yang dirilis cuma dalam beberapa bulan. Nah, data sebanyak inilah yang sekarang bisa kita semua akses, dan ini alasan utamanya kenapa beritanya jadi gede banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak diomongin orang dari file-file ini. Deretan nama-nama besar dan berpengaruh yang kesebut di dalamnya. Di dalam dokumen-dokumen ini tuh ada banyak banget tokoh-tokoh kuat, dari politisi, pebisnis kelas kakap, bahkan sampai bangsawan internasional. Nama-nama kayak Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, sampai Pangeran Andrew, semuanya muncul. Jelas ini bikin kaget satu dunia. Tapi, ini penting banget ya buat kita semua ingat. Cuma karena namanya disebut, bukan berarti mereka otomatis terlibat dalam kejahatan Epstein. Semua yang namanya disebut udah ngebantah keras, dan tentu aja, kita harus tetap pegang prinsip praduga tak bersalah. Tapi ya gitu, mau mereka salah atau enggak, fakta bahwa nama-nama ini dirilis ke publik itu udah menimbulkan efek domino yang besar banget di dunia nyata. Efeknya ini nyebar kemana-mana. Efek pertama, dan ini yang paling kelihatan, adalah reputasi pribadi yang hancur. Di pengadilan opini publik kan beda ceritanya. Cuma karena namanya diasosiasikan dengan Epstein, itu udah cukup buat ngerusak karir. Beberapa tokoh penting bahkan langsung mundur dari jabatan mereka, padahal mereka udah ngebantah habis-habisan. Contohnya ada nih, Peter Attia, seorang ilmuwan, dan Peter Mandelson, anggota parlemen Inggris. Dua-duanya udah ngebantah keras, tapi mereka tetap milih mundur. Kenapa? Ya cuma karena malu nama mereka kesebut di dokumen ini. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya efek dari sekedar terseret nama. Efek kedua, ini merembet ke politik. Di Amerika, file-file ini langsung jadi senjata baru. Partai Republik dan Demokrat, dua-duanya pakai nama-nama yang muncul buat nyerang lawan politiknya. Saling tuduh soal korupsi, soal moral, ya jadi makin panas suasananya. Efek yang ketiga, bahkan lebih luas lagi, sampai lintas negara. File-file ini bisa aja ngebongkar informasi sensitif yang bisa dipakai buat meras pejabat atau bahkan ngebocorin operasi intelijen. Nah, kalau udah begini, bisa muncul rasa saling curiga antar negara yang ujung-ujungnya bisa ngerusak hubungan diplomatik. Oke, setelah kita lihat semua dampaknya, kita harus balik lagi ke isu yang paling inti, ke jantung dari semua tragedi ini. Gimana nasib keadilan buat para korban? Mereka ini kan udah berjuang selama bertahun-tahun.
Nah, disinilah letak masalah utamanya. Di satu sisi, publik dan para korban pengennya semuanya dibuka, transparan total, tanpa ada yang ditutup-tutupi, biar kebenarannya terungkap. Tapi di sisi lain, pihak berwenang malah ada yang nyensor atau bahkan narik lagi beberapa dokumen yang udah dirilis. Ini kan jelas bikin publik jadi curiga, jangan-jangan ada yang lagi coba ditutup-tutupi. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau kepercayaan publik udah terkikis karena curiga ada yang disembunyiin, dan masih banyak banget informasi yang mungkin nggak akan pernah kebuka,